Pasadaita hurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih Tuhan isombah kon hanami hubamu bani borngin on. Budope hanami Tuhan memuji pakon pasangap kon goranmu na pasingin i rumah nami be. Halanya Tuhan urapi hamma uhur nami, tondui nami. Berarti tondui na pasingmu. Asi tong Tuhan hatamuin. Boy gabi rigapan. Boy tongon Tuhan nagabi onjolan ni gulunan. Ibagas goran niya nakmu. Jesus Kristus hanay martonggo hubamu. Amen. Kita haganupan dari Tuhan ta Jesus Kristus. Ambilan pertonggoan bata bani borngin on amatar surat tumbani Jefanya bindu 2 ayat sada das kubani ayat tolu. Jefanya bindu 2 ayat sada das kubani ayat tolu songonon mahatai nebata. Golpa-golpa pator uhur pai maroh ari uhur. Roh mana syamar tupu. Anjahabay na syama partupuan. Hambang sana so membotoh na maila. Paima ho na usir na syam songon dok-dok na hinabangkon. Pai masogop bani na syam ari panringison ni Jehovah. Pindahin na syam ma Jehovah. Na syam ganup na toru maruri tanahon. Na siyam na makurjahon parentahni. Pindahi na siyam mahapit turun. Pindahi maturo ni uhur. Andohar iyon dingi na siyam bani ari panringison ni Jehovah. Amen. So na madasni. Kita haganupan nagentuan ta Jesus Kristus ijape ita Marianan. Adong istilah ni si malungun na makatahon. Lepak adang-adang humbani sibar-sibar. Lepak adang-adang humbani sibar-sibar. Arti sederhanani aima berbeda yang diinginkan dari kenyataan. Berbeda yang diinginkan dari apa yang terjadi. Bahasa pemudanya adalah cinta pohon kelapa. Saya sudah cinta. Tapi kamu tidak apa-apa. Tentu istilah ini mau mengatakan kepada kita. Program atau target yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun ada yang terjadi, tapi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kalaulah terjadi di antara kita istilah demikian, lepak adang-adang humbani sibar-sibar, maka mungkin kita akan kecewa berat, apalagi jauh dari apa yang kita butuhkan. Maka kita akan berpikir keras, bahkan sampai sakit, karena tidak mampu menerima kenyataan yang sedang terjadi. Maka banyaklah manusia yang stres, galau, kecewa, bingung. Karena manusia adalah manusia yang biasa. Tapi firman Tuhan bata bani borngin on melalui Nabi Jefanya. Allah kecewa atas Israel. Allah selalu memberkati bangsa Israel. Memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, bahkan memberikan sukacita tersendiri. Tapi, apa yang dilakukan bangsa Israel? Bapak inang hita haganupan. Mereka malah menyembah Allah lain. Mereka menggunakan berkat yang mereka terima dari Allah untuk persembahan kepada Allah lain. Mereka sudah curang. Bapak inang pemuda. Bangsa Israel curang terhadap hamba Allah. Mereka sudah menikmati berkat. Tapi tidak berterima kasih kepada sumber berkat. Allah marah. Dalam perjanjian lama Bapak inang pemuda. Allah sering marah kepada bangsa Israel. Tapi marahnya itu untuk mengembalikan bangsa yang bebal itu
ke dalam firman Tuhan. Maka Jefanya mengatakan kepada bangsa Israel, ayat naparlobe, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Bagas bahasa Simalungun. Roh mana siam martupu, anjabay na siam mapartupuan, hambangsa naso memboto na maila. Terasa berbeda ketika kita membaca perbandingan bahasa Bapak Inang Pemuda dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Simalungun. Dalam bahasa Indonesia, bersemangatlah dan berkumpullah. Dalam bahasa Simalungun, roh manasyam martupu, anjabay nasyam mapartupuan. Dalam bahasa Indonesia lagi, hai bangsa yang acuh tak acuh. Dalam bahasa Simalungun, hambangsa naso memboto namailan. Secara sederhana, orang yang acuh tak acuh Bapak Inang Pemuda adalah orang halak naso memboto namailan. Kenapa orang yang acuh tak acuh disebut dalam bahasa Simalungun naso memboto namailan? Karena bangsa Israel tidak bersemangat lagi berkumpul untuk memuja Allah yang seharusnya mereka harus menyembah Allah yang kita sembah. Bangsa yang tidak tahu malu, itulah bangsa Israel. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang tidak tahu diri, bangsa yang tidak tahu malu. Bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah bangsa naso memboto namaila itu ada juga di antara kita? Semakin diberkati Tuhan Yesus, tapi malah semakin tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Semakin diberi kesehatan, tapi tidak melangkahkan kaki untuk memuliakan Dia. Semakin diberi sukacita, tapi pergi kepada Allah lain, bahkan bersukacita di sana. Betapa berdukanya Tuhan, betapa kecewanya Dia, betapa marahnya Tuhan Bapak Inang Pemuda. Marilah kita sadar, tidak ada apa-apanya kita kalau Tuhan Yesus tidak memberkati kita. Kita seharusnya bangga dan memuliakan Tuhan Yesus kita dalam semua kehidupan kita. Kita diberi kesehatan, diberi kebutuhan hari-hari. Lebih besar berkatnya daripada pergumulan kita. Sejenak kita merenung. Benarkah Tuhan yang membuat kita bermasalah? Benarkah Tuhan yang membuat kita sakit? Benarkah Tuhan yang membuat kita miskin? Kalau itu benar, berarti kita sedang mempertahankan iman kita. Tapi kalau tidak benar, nah bagaimana? Sama dengan seorang anak perempuan Bapak Inang Pemuda yang putus sama pacarnya. Ibunya yang dimarah-marahi. Ibunya tahu apa? Entah-entah ibu itu belum tahu anak perempuannya sudah pacaran. Kenapa Nabi Jefanya mengingatkan bangsa dan so membutuh namailah? Karena Jefanya bin 2 ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Artinya hari Tuhan akan datang dan membawa murka Tuhan menghalau mereka dari sukacita dan dimasukkan ke dalam pembuangan. Hona usir, songon dok-dok, pojam, mengerikan, harga aham pelangbe, habang sonai tumah. Ase ulang sonai kita, ase ulang sopat sonai geluh tak. Nabi Jefanya mengingatkan kita, Bapak Inang Pemuda,
Bani ayat tolu. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ternyata Allah yang pemarah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke firman Tuhan. Artinya Bapak Inang pemuda, bukan tergantung kepada kita. Ternyata belum tentu diterima Allah. Karena keputusan semua ada pada Allah. Kita hanya bisa memohon. Kabar baik nih Bapak Inang pemuda. Untunglah kita sudah ada setelah zaman Tuhan Yesus. Kita dikuatkan oleh Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Untuk itu, Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Inang pemuda, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, perenungan untuk kita. Situasi sekarang mencekam kita. Kita bekerja di rumah dan diusahakan di rumah saja. Stay at home untuk memutus rantai COVID-19 sesuai arahan internasional. Namun kita diajak untuk berdoa buat dunia yang sedang memerangi virus ini, termasuk kita. Di manakah Tuhan Yesus dalam situasi ini? Ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Martin Lukito Sinaga, menuliskan. Jadi kesimpulannya lewat tulisan Pendeta Martin Lukito Sinaga ini, kalau disimpulkan demikian. Di manakah Tuhan di tengah-tengah keadaan pandemi hari-hari ini? Mungkin untuk makin menjernihkan jawabnya, kita bisa belajar dari Yesus orang Nazaret. Dalam perjalanannya yang dicatat dalam kitab Matius pasal yang ke-14, Yesus sesungguhnya ingin menyingkirkan dirinya dengan perahu agar mendapat rehat dan suasana hening. Namun orang-orang begitu banyak mengikutinya, dan terlebih yang sakit ingin sekali disembuhkan. Menurut Dominic Crossan dan Jonathan Reed, dalam buku mereka yang berjudul Exavating Jesus tahun 2001, di era Yesus, demam yang berat dan gigi yang terinfeksi saja sudah cukup untuk mengancam nyawa. Sehingga memang kita lihat betapa bergelimpangnya orang-orang yang sakit di antara Yesus. Konteks Yesus adalah ia juga seberpandemiknya kehidupan dengan berbagai bakteri dan virus. Di tengah ini semua Yesus memberi arah iman yang menjernihkan dengan menempuh arah itu sendiri. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 14 ayat yang ke-14. Yesus menunjuk kepada kita sejernih-jernihnya iman ialah dengan menggerakkan diri untuk kesehatan diri dan sesama. Iman yang tepat dan jernih pada era pandemik ialah iman yang hadir di setiap ikhtiar atau upaya sesederhana apapun demi merawat kehidupan. Bahkan dengan cara inilah Tuhan semakin kita temui. Dan dengan cara ini jugalah Tuhan tampak bekerja. El Shaddai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman.
yang mengajari kami agar kami semakin mencintai Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu tetap kami amenkan, tetap kami gumuli untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.